Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua di jemaat GPD Zion Altar yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Andriko dari Berlin, Jerman. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini kalau saya mendapat kesempatan dari Bapak Pendeta Simon Kustoro untuk berbagi firman kepada Bapak Ibu saudara-saudara GPD Zion Altar. Dan bersyukur juga kepada Tuhan Yesus yang luar biasa memelihara hidup kita dan yang memberikan perlindungan yang dahsyat di dalam hidup kita. Sehingga sampai saat ini kita tidak kekurangan suatu apapun, sehat dan tetap bisa menikmati dan berkarya bagi Tuhan. Saat ini di Jerman sedang musim gugur, Bapak Ibu, dan mendekati musim dingin. Musim gugur adalah musim yang paling indah menurut kami. Ya, banyak orang mengatakan musim dingin paling indah. Tetapi bagi saya, karena sudah lama tinggal di Jerman, jadi musim dingin terlalu dingin bagi saya. Tapi musim gugur ini adalah musim yang paling indah. Daun-daun yang berwarna-warni memenuhi taman-taman kota sebelum daun-daun tersebut berguguran. Sungguh suatu pemandangan yang indah kalau kita bisa berjalan-jalan di taman dan menikmati aneka warna daun-daun dari tanaman tersebut. Dan ada banyak yang mulai berguguran. Kuning, hijau, merah, coklat tua. Semuanya membentuk suatu harmoni yang sangat indah untuk dipandang mata. Di samping pemandangan indah tersebut, musim gugur adalah saatnya tiba musim panen buah anggur. Karena panen buah anggur yang sangat banyak, maka buah anggur banyak dijual di supermarket dengan harga yang murah. Saya dan Rika istri saya sangat senang kalau belanja buah di saat musim gugur begini. Hidup kami sebagai hamba Tuhan selalu kami berusaha untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau banyak lagi penawaran buah anggur yang murah di supermarket, maka kami juga akan beli buah yang murah tersebut. Dan sungguh sangat senang kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar di samping ini, yaitu bahwa hati kami begitu berbahagia. Waktu itu kami masuk ke supermarket dan kami lihat banyak buah anggur yang ditawarkan, anggur hijau, anggur merah, anggur hitam, semua dengan harga yang bervariasi. Dan waktu itu ada satu buah anggur merah yang sangat murah ditawarkan dan kualitasnya sangat bagus sekali. Bisa Anda lihat buah anggur yang besar-besar begitu, satu tangkai bisa segede itu. Dan harganya murah juga. Berbicara soal tema buah, buah adalah hasil dari suatu proses. Pagi ini saya akan sharing tentang pokok bahasan mengenai buah anggur. Mengapa buah bisa menggambarkan hidup yang memuliakan Tuhan? Nanti kita akan baca nats Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1-8 dan salah satu ayatnya berbicara bahwa satu-satunya cara hidup kita memuliakan Tuhan, yaitu jika hidup kita berbuah. Yohanes 15 ayat 1-8 akan saya bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan
demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat-ayat tersebut sangat terkenal dan berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang sejati dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita dapat menarik beberapa pelajaran yang penting dari nats Alkitab yang sudah kita baca tersebut tentang bagaimana kehidupan kita dapat menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Pelajaran pertama yang saya pelajari dari hal ini yaitu Tuhan mengharapkan buah dari hidup kita. Jika kita membaca semua ayat itu, kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan mengharapkan buah dari hidup kita. Apa artinya? Artinya hidup kita harus menghasilkan sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang berguna untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Misalnya, pohon anggur menghasilkan buah anggur. Tidak pernah saya lihat ada pohon anggur memakan buah anggur. Dan pohon itu tidak memakan buahnya sendiri, bukan? Tetapi orang lain yang menikmati buah anggur itu. Jadi Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik keluar dari hidup kita. Sesuatu yang akan menjadi berkat bagi sesama dan akan memuliakan Tuhan. Dikatakan jelas di dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Melalui buah-buah kehidupan kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah murid Yesus. Itulah sebabnya mengapa sangat penting agar kita menghasilkan buah, yaitu agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Secara umum ada 4 macam buah-buah yang akan kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu buah pertama yaitu buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 tertulis, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah selayaknya hidup pertobatannya menghasilkan buah, yaitu hidup sebagai ciptaan baru, tidak hidup di dalam dosa lagi. Buah yang kedua yang dihasilkan yaitu buah roh. Ayat-ayat di Galatia 5 ayat 19-24 berbicara tentang kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam roh. Intinya dari ayat-ayat itu adalah setelah kita meninggalkan semua percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, kemarahan egois, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk hidup yang penuh kasih, sukacita, kedamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembatan, dan pengendalian diri. Buah yang ketiga yang dihasilkan anak-anak Tuhan yaitu buah pelayanan. Paulus menuliskan di salah satu suratnya yaitu surat Filipi ayat 1 pasal 1 ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi pelayanan dari hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah hidup yang memberi buah, hidup yang menjadi teladan. Buah keempat yang dihasilkan yaitu buah-buah jiwa. Mengenai buah jiwa-jiwa ini dapat kita lihat sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, yaitu di dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Melalui hidup kita, hidup kesaksian kita terutama, dan hidup kesaksian yang diurapi Roh Kudus, akan banyak orang-orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yang saya pelajari dari nats Alkitab tadi, bagaimana caranya kita berbuah? Sudah dijelaskan dengan jelas bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan satu-satunya yang akan membuat hidup kita berbuah. Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik dengan usaha kita sendiri. Satu-satunya cara untuk menghasilkan buah adalah tetap berada di dalam sumber kehidupan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah poin utama pokok bahasan dari perikop yang barusan kita baca. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dari ayat 4 sampai ayat 6,
nats Alkitab tersebut sudah kita baca, sekali lagi menegaskan bahwa hanya tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam pokok anggur yang benar yaitu Tuhan Yesus, maka Dia akan memampukan kita untuk menghasilkan buah, untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Inilah alasan saya mendorong Anda semua untuk rajin datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, mencintai dan membaca Alkitab, dan membangun kehidupan doa kepada Tuhan, serta membangun hubungan yang kuat dan erat dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting, tanpa Tuhan kita akan mengering dan lama-lama kita akan menjadi mati. Saya sendiri sebagai pribadi menyadari, jika Tuhan tidak memimpin hidup saya, jikalau saya tidak tinggal di dalam Tuhan, terlalu mudah bagi saya hidup hanya untuk memikirkan hal yang jahat, memikirkan hal-hal yang berguna buat diri sendiri. Jika firman Tuhan tidak memenuhi pikiran saya, terlalu mudah bagi saya untuk berkompromi dengan dosa, menyerah pada tantangan dan kesulitan, dan mudah marah, serta mudah membenci orang, dan mudah untuk menyimpan sakit hati. Sekali lagi, tanpa Tuhan, saya hanya bisa menghasilkan kejahatan dan hal-hal yang buruk dari hidup saya. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan agar hidup kita bisa berbuah. Poin ketiga yang saya pelajari dari nats Alkitab yang kita baca tersebut yaitu bahwa Tuhan membersihkan kita sebagai ranting-rantingnya agar kita bisa bertumbuh lebih sehat dan menghasilkan lebih banyak buah. Hal ketiga ini yang kadang-kadang kurang kita sukai. Terkadang Tuhan perlu membersihkan hidup kita karena Dia ingin kita sebagai ranting-ranting tumbuh subur dan tumbuh sehat, menghasilkan buah lebih banyak lagi. Tetapi proses dari pembersihan ini kadang-kadang membuat kita sakit ataupun sedih. Tetapi ini diperlukan agar hidup kita bisa semakin lebih baik dan semakin berkuasa untuk menjadi berkat buat sesama. Proses pemotongan daun-daun yang tidak perlu seperti yang dilakukan di dalam taman atau kebun anggur. Daun-daun yang tidak perlu akan dipotong dan cabang-cabang dibersihkan agar cabang dari yang menempel pada pokok anggur bisa lebih lebat lagi berbuah. Dan seperti yang kita lihat di dalam gambar yang pertama tadi, buah anggur tersebut bisa menghasilkan buah yang besar-besar dan manis jikalau ranting-rantingnya dibersihkan, rajin dibersihkan, dan mau dibersihkan untuk menjadi berkat buat lingkungan kita. Ayat 1-2 dari nats Alkitab tersebut saya akan tekankan lagi di sini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Rahasia hidup memuliakan Tuhan hanyalah melalui hidup kita yang menghasilkan buah. Dan buah ini sangat menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan sesama kita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Sebagai akhir dari sharing firman Tuhan saya pagi hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan. Yang pertama, untuk berbuah kita tidak perlu ngeden, ini istilah Jawa, tidak perlu ngotot. Cukup pelihara hidup yang menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu menempel pada Tuhan Yesus melalui rajin datang kepada pertemuan-pertemuan ibadah, mencintai dan membaca firman Tuhan, dan terus tinggal di dalam urapan Roh Kudus, sehingga hidup kita makin berkuasa dan makin dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Hal ini tidak berarti bahwa hidup kita menjadi pasif, tetapi makin aktif merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman,
dan terus menghidupkan kehidupan doa kita. Yang kedua, bahan perenungannya yaitu memiliki keinginan untuk hidup yang memuliakan Tuhan adalah sesuatu yang sangat rohani, sesuatu yang sangat bagus, dan perlu ditindaklanjuti dengan kesungguhan hati. Kita perlu mengambil sikap setelah kita mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita perlu lebih aktif lagi mencintai Tuhan, nempel terus pada Tuhan, dan hidup bergantung pada Tuhan. Maka seperti janji firman Tuhan, Dia akan menjadikan hidup kita berhasil. Apa yang kita perbuat, apa yang kita minta kepada Bapa, yang sesuai dengan kehendak Bapa, semua akan diberikan pada Bapa di dalam hidup kita. Dan dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya akan tutup dengan doa. Saya akan memberkati jemaat GPDI Zion Altar yang di Malang. Bapa kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat renungan firman-Mu yang kami dengar bersama. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena anugerah-Mu memang begitu luar biasa. Engkau menunjukkan rahasia-rahasia bagaimana hidup kami bisa berbuah dan bisa memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Hidup kami lebih berkuasa untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga banyak orang lain mengenal Engkau melalui kehidupan kesaksian kami yang diurapi Roh Kudus. Melalui saat ini Tuhan, kami memberkati jemaat-Mu, jemaat GPDI Zion Altar yang di Malang. Kau memakai mereka semua Tuhan, semuanya bersama-sama aktif menjadi saksi-saksi-Mu di kota Malang, supaya Malang mendapat berkat melalui kehidupan anak-anak-Mu di gereja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati semua jemaat GPDI Zion Altar. Haleluya. Amin.